kenapa memilih Paula? Paula itu salah satu model Indonesia yang besar yang tidak mau berkolaborasi dengan brand apapun. Ya, ini pertama kali. Jadi bener-bener selektif itu. Jadi saya tertantang ini kira-kira kalau sama brand mau nggak? Ternyata mau. Pas. Nah, jadi sebenarnya kan seperti tadi aku bilang tadi di press itu juga sebenarnya aku tahu brand itu sebelum ternyata ownernya itu Vivi juga gitu. Jadi aku emang tahu ini kayak emang dari luar negeri, aku pikir dari New York, bener kan? Ternyata baru tahu, akhirnya aku di-approach kalau mau nggak kolaborasi sama kita. Ternyata itu yang punya lokal juga gitu, desainer, dan dia sebelumnya kan ada sampai sekarang juga Vivi Subaidi. Jadi bener-bener terpercayalah gitu, maksudnya modelnya keren, apa semua keren. Jadi aku akhirnya percaya untuk melakukan kolaborasi yang pertama kali perdana sama BNB. Itu tadi mungkin bisa dibilang terbilang jarang juga. Iya. Ya kan sekarang udah beda ya. Sekarang jadi ibu rumah tangga, jadi lebih fokus ke keluarga. Jadi kalau kayak gini-gini bisa ketemu teman-teman, dikasih kepercayaan sama suatu brand, aku senang banget. Dan ya kadang-kadang kangen juga sih untuk fashion show gitu. Canggung nggak sih tadi? Kan bajunya casual jadi aku nggak canggung sih. Ya aman. Desainernya udah keren banget, jadi kita mah didandanin aja. Ya. Lebih kemana sih? Fashionnya itu benar-benar variatif sebetulnya. Jadi benar-benar yang semua karakter bisa pakai. Maksudnya orang sekalem Paula, sesimpel Paula ternyata bisa out of the box juga gitu. Jadi dan dia itu model yang udah melalang buana, selalu memakai bermacam-macam karakter di atas runway. Itu yang kita coba aplikasikan. Ini kan bermacam-macam karakter yang masuk ke dalam tema kolaborasi ini. Menurutku iya banget. Dia very kalem orangnya sebetulnya. Orangnya nggak terlalu colorful sebenarnya, cuman ternyata pas dia dandanin AJ gitu, memang model kan harus bunglon ya, semua bisa. Tapi ini kan ternyata buat style sehari-hari ternyata masuk ya. Dan aura gitu. dia langsung buk gitu. Dan harus pede gitu kan, ya. Dan banyak banget teman-teman kita yang mungkin bukan karakter AJ ternyata cocok masuk juga, ya, masuk gitu. Jadi sebenarnya hari-hari lah kayak jeans, paduin dan rok, ini sebenarnya tuh bisa gitu. AJ itu tergantung kayak aksesoris, lipstick ya kan, jadi mata itu juga udah jadi AJ gitu. Paula juga jadi akhirnya bisa dibilang akan menekuni desainer juga, bagi desainer juga nanti atau mungkin Kita lihat dulu dong, kalau ini laris manis kita pikirkan itu ya kan, makanya ini koleksi terbatas ya, jadi jangan sampai kehabisan gitu. ada rencana ke sana? Kita tes mantep dulu. Kita coba ya, cek Kita ombak. coba dulu cek ombak. Kurang lebih 24 in total, tapi ada 8 look. 10 ya sama kamu ya? Eji. Ada chic juga, campur-campur lah. Ada rock juga dikit. Nah, Paula lebih senang memakai pakaian atau fashion yang seperti apa? Kalau hari-hari aku yang simpel, cuma kalau kayak gini memang jadi ada, aku juga suka juga sih, jadi sekarang udah mulai agak ekspor. Nih. Oke. 2 menit lagi. Terima kasih banyak teman-teman. Makasih ya. Yuk, mau apa? Ini aja. Tanggapan tentang Biasa. apa? Apa nih? Langsung aja kali ya. Gas aja langsung pada intinya. Alhamdulillah anak sehat. Kalau Kanaka lagi persiapan insya Allah bulan Desember antara tanggal 1 sampai tanggal 3 Desember itu mau ada pertandingan taekwondo ke Singapura. Anak yang kemarin Yang kemarin tangannya patah, alhamdulillah udah sehat, alhamdulillah udah lagi TC untuk pertandingan internasional di Singapura. udah aman untuk pertandingan. Udah aman, udah sepatu roda lagi, udah taekwondo lagi, udah bisa aktivitas. Ya namanya kecelakaan gak pernah ada yang tahu ya, tapi kan kalau misalkan kayak olahraga tuh insya Allah protektornya semua lebih lengkap gitu. Tapi mengganggu nggak untuk aktivitas selanjutnya gara-gara jatuh itu? Enggak, aman, semuanya udah balik ke normal lagi karena anak-anak tuh pemulihannya lebih cepat. Yang paling penting penanganannya harus cepat. Ada lebih khawatir lagi nggak sih? Jadi artinya mengingat kalau anak-anak kan kayaknya hobi olahraga itu yang lumayan ekstrim gitu. Enggak sih sebenarnya, kalau dibilang ekstrim juga enggak. Olahraganya benar-benar harus diawasin banget.
Terus kalau misalkan agak khawatir ya pasti ada. Cuman kan kita nggak bisa ngekang anak terlalu dikekang banget gitu. Yang penting sesuai dengan prosedurnya, terus udah gitu protektornya semua lengkap, insya Allah aman. Waktu itu kemarin pas jatuh patah itu justru dia tidak pakai protektor dan bukan lagi olahraga, lagi main gitu. Jadi gimana artinya dia juga nggak kapok ya? Alhamdulillah sih, alhamdulillah anaknya. Tapi gimana artinya sekarang anak-anak selain kayak hobi olahraga yang ini gitu, taekwondo segala macam, yang lagi dijalani apa? Anak-anak tuh sekarang memang lebih ke les ya. Jadi kayak ada menggambar, yang mereka suka aja sih mereka pilih. Kalau Kanaka sama Kalundra dua-duanya ada sepatu roda. Mereka ikut taekwondo juga, cuman yang lebih udah mulai ke arah prestasi, jalur prestasi tuh lebih ke Kanaka. Kalau Kalundra kan masih 4 tahun ya, masih perkenalan. Terus udah gitu juga, ya yang paling penting sih ngaji sih ya, karena kan ya nomor 1 fondasinya itu. Itu dengan turnamen di Singapura sendiri gimana persiapannya segala macam? Kalau untuk turnamen di Singapura persiapannya pasti untuk TC-nya, jadi latihannya lebih sering dari biasanya. Terus aku juga nggak ada target menang atau kalah, jadi kayak sekarang tuh lebih ke Kanaka, yang penting tanding, main yang bagus, main yang happy. Kalau menang atau kalah dalam sebuah pertandingan atau game itu adalah satu hal yang biasa. Jadi kalah itu bukan akhir dari segalanya, menang itu bukan kamu ada di atas segala-galanya. Aku nanemin itu sih ke anak aku. Iya, sebagai Intan, sebagai tenaga pendidikan sempat dengar sedang kesusahan saja. Berdua kesusahan, siapa yang bilang berdua kesusahan sih? Kalau senang aja. Kalau dijual kan belum tentu kesusahan. Ayo, jangan bikin sesuatu yang enggak. Aku kemarin ketemu sama Bedu. Memang rumahnya memang ditawarkan, tapi nggak bilang dia lagi kesusahan. Itu gimana aslinya nggak? Enggak, kayaknya memang lagi nggak ada apa-apa. Cuman memang dia ada pilihan yang lain, mau nge-save apa seperti itu. Ada curhat apa gitu mungkin ya? Apa? Katanya ada curhat apa? Enggak ada apa-apa kok Bedu. Alhamdulillah. Katanya sedikit punya komentarnya dong soal ramainya perundungan di ranah sekolahan seperti apa? Apa? Perundungan, bully anak-anak Mau ikutan lah, nggak baca Pernah beritanya punya soalnya. pengalaman nggak sih? Nggak ada. Thank you ya. Jadi soal fashion dong, Apa tuh? Oh, fashion boleh. nanti ada perubahan nggak sih mungkin dari Katia sendiri? Ini kan dulu kan nggak berhijab, sekarang berhijab. Ada perubahan fashion nggak sih dari Katia sendiri? Alhamdulillah kemarin aku dapat penghargaan di salah satu platform itu untuk sebagai top kreator fashion muslim gitu. Alhamdulillah, jadi kan kayak kalau dulu fashion aku mungkin nggak terlalu dilihat orang, tapi semenjak berhijab tuh fashionnya jadi lebih di kayak dilihat orang gitu. Mungkin padu-padannya agak lumayan lucu, agak kali ya. Gimana mungkin ini berarti kayak perubahan ini membawa berkah sekali dari Amin. Iya, memang perubahan membawa berkah walaupun butuh ada penyesuaian. Di awal-awal pasti ada beberapa ya ada penyesuaian lah, tapi sekarang udah lebih mantap lagi. Inspirasi fashionnya dari mana sih Kak? Dia sendiri mungkin? Nyoba-nyoba sendiri aja ya, lihat-lihat teman-teman kreator lain, teman-teman yang udah berhijab lainnya, dan banyak. Aku jujur waktu satu tahun pertama itu aku nggak beli baju apapun, itu teman-teman tuh kayak kerudung apa semua mereka yang perkenalin. Tapi tuh gaya hijab sendiri kayak gimana? Aku simpel ya, palingan ini pashmina instan, terus diikat ke belakang, udah sesimpel itu. Jadi enak, nggak gerah, terus udah gitu kita bebas gerak, paling pakai ikat rambut yang crunchy. Inspirasinya dari mana sih, role modelnya Katia sendiri mungkin? Siapa ya? Nyoba-nyoba sendiri. Aku yang penting kalau pakai hijab itu nyaman nomor 1. Boleh dijelasin Katia mungkin dari atas sampai bawahnya seperti apa? Boleh, ini aku pakai bajunya baju Breno Brand ya. Ini Breno Brand yang X Paula. Tasnya tetap ini kolaborasi aku, Jim Sunny, yang harganya super affordable. Terus celananya aku pakai jeans cargo, sama aku pakai si high heels yang super. Berapa senti Katia itu? Gak ngitung berapa senti, tapi ya lumayan lah ya. Ini buat setrikaan juga kayaknya bisa. Tapi Katia lebih ke feminim atau gayanya kayak gimana sih? Lebih ke nyaman sih. Kadang-kadang kalau lagi feminim. Aku pamit ya. Katia,
Kasirnya sedikit aja ya. 2 menit aja. Kalau hobi olahraga berkuda sendiri sejauh ini seperti apa, masih mau digemari ya? Masih naik kuda sih alhamdulillah. Itu gimana dengan pertimbangannya akhirnya memilih olahraga itu karena sunnah? Karena happy, karena suka, ya sunnah juga. Tapi emang aku happy banget sih naik kuda, walaupun belum jago ya, tapi happy aja gitu. Itu awalnya dari mana? Apa karena memang itu salah satu? Awalnya nemenin anak, akhirnya aku yang keterusan. Akhirnya jadi hobi yang rutin atau seperti apa? Rutin alhamdulillah. Untuk anak-anak sendiri seperti apa? Adam, yang pertama juga rutin. Nantinya akan dijadikan sebagai atlet kah atau seperti apa? Aku nggak ada pikiran ke atlet, kalau anak yang penting dia happy aja. Dia happy soalnya, jadi ya udah dijalanin. Kan bagus juga untuk kesehatannya dia ya. Berkuda tuh capek banget loh. Tapi sejauh ini perkembangannya seperti apa? Untuk progresnya, untuk berkudanya sendiri mungkin seperti apa anak-anak? Kalau buat aku ya nggak pinter-pinter ya mas, udah lemot kali. Cuman ya suka aja. Oh gitu. Kasiran mungkin gimana anak kemarin nyaris tenggelam ombak. Nggak tenggelam Nggak loh. kegulung ombak. Oh iya. Iya karena memang itu lagi dijagain sama Kak Wisnu. Tapi memang kejadiannya cepet banget. Dia lagi pegangan sama abangnya. Ternyata padahal di pinggir ya, bukan di tengah, terus kena ombak. Terus dia jatuh gitu. Terus kayak mau diituin udah nggak bisa, jatuh kena pasir. Karena pasirnya itu kan mungkin kayak orang jatuh ke aspal gitu loh. Jadi kayak drek gitu. Jadi apa ya, luka baratnya dari segitu. Tapi alhamdulillah udah sembuh sih. Sempet khawatir, panik semuanya gitu. Oh iya, bukan panik lagi ya, pas diangkat dari air darah semua gitu ya ngilu. Aku sampai kayak ya Allah ini gimana, mana lagi jauh dari rumah gitu. Cuman alhamdulillah dokter datang, terus dikasih antibiotik, diobatin, matanya juga nggak ada apa-apa alhamdulillah. Alhamdulillah anak kecil mukanya lebih gampang ya kalau untuk luka, alhamdulillah kasih izin Allah. Sekarang lukanya udah hitam. Apa sih kata dokter mungkin kenapa? Baret. Lukanya kenapa? Baret. Karena pasirnya tuh kayak gimana sih, digulung di bawah gitu, berat gitu loh. Jadi harus dijagain ini, walaupun hanya berapa detik tapi tetap kita yang salah lalai. Jadi protek juga nggak sih sama anak gara-gara? Iyalah, pasti kayak oh ya udah deh besok-besok harus dipegangin aja deh gitu. Atau jadi nggak boleh main kemana-mana? Enggak lah, namanya anak-anak mbak. Tapi Cuman ya dipegangin aja. Kasiran untuk olahraga sendiri selain berkuda, Kasiran Apa? Katanya 2 menit mau pulang. Dan Adam kemarin sempat ngimamin adik-adik dan anaknya kayak gimana, lucu banget. Ya lucu banget ya mbak, tapi ya itu kan tajwidnya masih banyak harus dibenerin, safnya berantakan. Itu mereka sebenarnya lagi belajar aja sama omanya, karena kan aku lagi di Padang. Jadi titipin sama mama semuanya, ya lagi diajarin sama neneknya. Ya anak kecil lah, yang penting mereka happy dulu, tapi kalau di rumah biasanya kasih tahu yang benar seperti Tapi apa. agak bosan nggak sih mau diajarin dari Iya, lucu banget. Atau gimana? Adam tuh memang anaknya suka tampil ya, jadi kayak seneng aja, dia tahu kakak paling gede di antara yang lain, jadi kayak senangnya dia jadi imam walaupun bacaannya masih banyak sekali yang harus diperbaiki, tapi ya yang penting dia happy dulu, Tapi didukung. keinginannya pengen jadi imam, jadi pemimpin nggak sih kira-kira? Ya doain aja mbak, tapi memang anaknya suka tampil. Suka lucu nggak lihat tingkahnya mungkin apa ya? Iya, lucu banget. udah mulai diarahkan kemana Kasiran anak-anak? Diarahin yang baik-baik aja. Doain aja lah, mudah-mudahan jadi yang baik-baik terus. Tapi ada pernah bilang, mami aku pengen jadi apa gitu. Dia mah selalu bilang dia pengennya itu kerjanya di NASA karena dia suka banget yang berbau astronot, yang berbau ya pokoknya dia suka sains kan anaknya gitu. Terus dia pengen banget, aku pengen banget kerja di NASA. Ya yaudah, kita doain aja yang terbaik buat dia. Tapi ada lebih mirip Kasiran atau sama Kak Wisnu pas tinggalnya kan kocak juga ya anaknya ya? Wisnu ya. Kenapa? Lawak anak saya agak garing ya memang. Lawakannya sama sama bapaknya. Oke, Kasiran ya. Oke. Greeting sebentar. MNC TV. Udah tadi sama temennya. Oh ya udah siap. Ada single baru dari laki-laki juga ada, dari band saya juga kemarin baru ngeluarin kan. Aku ada film baru apalagi ya? Ya insya Allah kedepannya banyak karya-karya lagi lah. Sering bikin project bareng akhirnya dulu sama Tisa betul ya? Project karya bareng sama Tisa gitu, mungkin nggak hanya lagu atau apa gitu. Ya sering sih, alhamdulillah. Bisa enak ya, bisa kerja sambil pacaran.
Itu tapi apa jualan? Artinya mungkin selain nyanyi atau mungkin lagu atau apa gitu, apa yang mau planning apa mungkin selalu? Ya kalau kita kan sekarang kebetulan lagi kerja di bidang seni ya, jadi kita maksimalkan aja di kesenian apa aja gitu, misalnya di musik bareng-bareng atau di film bareng-bareng atau apapun itu ya. Iya. Kan kalian berdua sama-sama sibuk ya? Kita sih jaga menjaga kualitas kalian itu gimana? Kayak gini contohnya datang ke event, terus aku rasa punya cara masing-masing lah. Ya harus dong. Saling supportnya apa ya? Ya contohnya kita kan berangkat dari dunia yang beda gitu, film dan musik. Ya aku harus menghargai dunia perfilman kayak gimana, begitu pula mungkin Tisa juga harus memahami juga dunia musik kayak gimana gitu. Karena kan beda gitu kan. Jauh bedanya itu seperti apa? Ya beda aja gitu. Beda aja gitu. Beda. Kalau film itu apa ya? Tayangnya di bioskop, kalau nyanyi itu tayangnya di musik, platform musik, di panggung. Dulu gimana dulu, maaf ya, artinya kan kalau orang pacaran tuh pasti ada konflik kecil atau segala macam kayak gitu, ada clash sedikit gitu sama pasangan. Nah, lu sendiri sama Tisa tuh cara apa ya, sama konflik itu sebenarnya? Saya rasa nggak cuma pasangan doang ya. Barang siapa hendak berkomitmen pasti akan ada konflik gitu. Ngeband, kerja, kayak kalian mungkin juga kerja pasti ada konflik-konflik kan. Ya gimana caranya ya kita nggak saling menyalahkan aja gitu. Kita cari solusi keluarnya gimana gitu. Nggak nyalain terus. Gitu. Lebih dewasa siapa Tisa? Artinya Lebih dewasa dia. Amin, sama-sama. Yang paling duluan siapa sih? Rahasia. Anak yang mendoakan juga kalian segera. Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah. Kenapa? Ya ada banget mohon doanya semua biar niat baik kita insya Allah segera terkabulkan, amin. udah mulai dirancang dulu mungkin planning-planning. Nah kalau itu rahasia ya, sorry ya, bagian dari privasi. Hah? Persiapannya cari di Google. Tuh banyak tuh share-nya. Apa ya? Mental gitu. Ya contoh misalkan kalau dulu mungkin dapat job gitu, ya duit kita habisinnya sendiri gitu. Ya sekarang lagi melatih mental, gimana caranya dapat duit gitu. Ya selain nabung juga melatih ya. Nantinya kan duit itu bakal dipakai untuk nafkahin istri gitu kan. Ya itu aja sih. Udah?